Ruang Profesi. Welcome to my podcast, Bro and Sis. Di sini kita akan berbicara dengan salah satu temen gua yang dia ini aktivitas selama COVID ini menjadi terpengaruh atau berubah nggak ya? Kira-kira apa sih yang membuat dampak dari COVID sehingga aktivitas kesehariannya itu berubah total? Bahkan nggak cuma diri dia, dari kerjaan sampai keluarganya, bahkan sampai kebiasaannya loh. Nah, mungkin juga di sini kita akan coba cerita, kita akan sharing. Ya nanti mungkin teman-teman juga pasti bisa lihat tuh nyata di luar sana banyak perubahan-perubahan yang cukup drastis ya karena aktivitas COVID atau juga pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi COVID ini. Oke, Bro Argi, tadi kan kita udah sempat bahas tuh masalah situasi ya sekarang tau lah COVID ya kan. Iya. Nah, lu aktivitas sehari-hari lu biasanya kayak apa sih kalau sebelum COVID? Wah, sebelum COVID itu ya biasa kerja 9 to 5 lah ya. Kadang kalau weekend juga keluar sama teman, sama keluarga. Oke. Lebih banyak di luar sih. Lebih banyak di luar ya? Iya. Di rumah cuma numpang tidur ya? Nah, dikit lah di rumah. Nah, otomatis selama COVID ini ada namanya istilah PSBB ya, lockdown Indonesia, berarti pengaruh banget dong ke aktivitas sehari-hari lu? Banget. Bikin kita jadi pertamanya mati gaya ya. Mati gaya? Mati gaya, main game HP. Jadi sehari-hari ngapain aja selama COVID? COVID itu startnya waktu itu bulan, maksudnya PSBB-nya itu kalau nggak salah startnya Maret ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu seminggu 2 minggu pertama kita nyewa PS. Nyewa PS serius lu? Gabut banget. Gile. Nyewa PS 2 minggu 3 minggu main PS di rumah nggak jelas. Tim rebahan lah kita. Tim rebahan, nggak tahu mau ngapain, makan gaji buta gitu. Oke. Sampai di titik kok main PS gini-gini aja gitu. Ya udah, paling sebelum awal-awal era COVID kegiatan gue sama istri kayak gitu. Bener-bener sampai main PS tuh? Main PS. Itu bareng istri? Bareng istri. Gokil, main apaan lu? Main kalau bareng istri ada Crash Bandicoot. Mainan gue zaman bocah. Terus kalau gue ya Gran Turismo gitu. Bola bisa berdua karena kita ajarin lah istri main bola. Walaupun istri kalah terus. Tapi gue pura-pura kalah. Kalah ya. Soalnya kalau menang terus repot ya. Iya, biar ada tandeman lah. Kan juga nggak bisa ngundang teman untuk main PS. Iya benar. Satu-satunya tandem main PS ya istri. Gitu. Nah, otomatis ketika lo PSBB ini kan lo hobinya tuh jadinya otomatis pindah ke game sampai lo nyoba PS. Nah, kalau masalah kerjaan tuh bisa dilakuin di rumah nggak? Kan banyak istilah baru WFH tuh. Bisa ya? Bisa Zoom meeting. Oke. Tapi kerjaan gue itu kan ketemu orang. Bisa dikatakan marketing ya. Marketing itu harus ketemu orang. Ketika nggak bisa ketemu orang, klien nggak mungkin langsung disuruh lo install Zoom dong, nggak bisa. Iya. Jadi mau nggak mau Zoom-nya itu ya sama bos, bukan sama klien. Padahal tugas gue kan cari klien. Di situ gue udah mulai bingung tuh, apa ya yang bisa gue lakuin. Gitu. Sampai pada bulan-bulan kedua PSBB, gue kepikiran jualan makanan kali ya gitu. Karena bulan Ramadan masuk tuh. Kayaknya bulan Ramadan jual apa aja berkah insya Allah gitu. Ya udah, gue jualan makanan tuh sama istri. Dimulai dari makanan yang cuma satu-satunya yang bisa gue bikin, yaitu nasi goreng. Itu sebenarnya semua orang bisa bikin ya. Semua orang bisa bikin. Kenapa akhirnya lu berpikir selain ya tadi kan Ramadan, apa yang bikin lu pede banget? Yaudahlah, gue jualan aja deh. Gitu. Jadi nasi goreng itu udah beberapa orang nyoba dan katanya enak dan insya Allah gitu, enak dan lain daripada yang lain katanya gitu. Terus kalau misalnya memang bisa dijual ya kenapa enggak, ibaratnya kantong udah mulai menipis nih gitu. Yang bisa dijual aja deh, nasi deh gitu. Yang nyobain pertama siapa? Kalau istri udah lama nyobanya karena emang suka. Tapi customer pertama yang tadinya belum pernah jadi pernah itu tetangga. Yang masak lu? Yang masak gue. Serius. Oke, gokil. Berarti lu bisa masak ya? Cuma nasi goreng dong, tapi kan enak.
Itu penting banget bener. Oke. Nah, jadinya sebenarnya ada satu sisi yang membuat lu bisa bikin bergerak ya dari yang tadinya kerja kan di posisi marketing karena situasi akhirnya lu jualan. Lu memutuskan jualan. Dan masih jualan sampai sekarang? Masih. Jadi setelah lebaran, gue kirain setelah selesai lebaran stop lah gitu kan, udah masuk. Tapi kok ada beberapa order repeat order yang mau dibikinin nasi goreng, dan ada produk lain lagi yang ngambil dari orang dari yang supplier gitu, dari bakmi juga ada gitu. Terus kok ada ide juga untuk ngembangin ke keripik juga. Itu orang yang bikin ya, bukan gue cuman ngicipin enak gitu. Terus satu lagi kopi gue coba dari saudara yang memang barista kerjanya gitu. Gue suka sama bikinan dia, ya udah kita pasarin juga gitu. Tapi core-nya memang nasi goreng. Jadi sebenarnya ada berkahnya juga ya? Alhamdulillah ada. Ya positifnya ya. Nah tapi selama masa COVID, lu ada rasa gundah nggak sih yang bikin kayak khawatir atau situasi yang tadinya lu kerjaan pun jadi terganggu? Ada bro. Jadi waktu COVID tuh gini, keluar rumah untuk olahraga jalan kaki aja, gue takut udara itu ternyata ada virusnya. Jadi olahraga itu di rumah aja pakai ya push up, terus lari-lari sendiri gitu kayak orang gila. Benar, saya lari-lari sendiri. Di rumah terus, tuh? Di rumah. Terus kadang olahraganya nggak jelas gitu. Ginilah apalah, naik turun tangga gitu. Tapi belakangan ini udah mulai memberanikan diri ke pasar gitu. Jadi awal-awal memang parno banget. Flu dikit, wah jangan COVID nih gua gitu. Nah, berarti kan memang lu ada rasa sedikit khawatir ya? Iya. Karena khawatir itu terjadi karena apa sih yang menyebabkan lu sampai khawatir banget? Apa karena berita lu lihat atau sekitaran? Banget bro, banget. Berita itu bisa bikin nge-switch pikiran kita yang tadi positif jadi negatif. Jadi gue awal-awal COVID itu gue ngikutin tuh berita COVID. Lama-lama ujung-ujungnya gue nonton film aja bro. Jadi nggak ngikutin? Gue nggak nonton berita sama sekali. Bener-bener nonton YouTube, nonton vlog, nonton film. Jadi udah stop berita. Paling berita cuman denger dari Instagram ada apa sih perkembangannya gitu. Ngaruh ya? Ngaruh ya. Nah, lu tinggal di daerah? Bintaro. Nah, Bintaro itu masuknya Jaksel atau Tangerang? Tangsel sih sebetulnya. Tangsel ya? Berarti Tangerang kan masih PSBB sekarang ya masuknya? Oh masih sebetulnya masih. Nah, terus situasi di sana gimana? Kayaknya aman-aman aja sih. Maksudnya aja? Gini, nggak tahu yang dulu gue nggak keluar, tapi sekarang ini gue bisa keluar, bisa beli nasi goreng. Gue maksudnya beli nasi goreng abang-abang gitu, karena emang sukanya nasi goreng. Kita compare dibanding. Jadi itu lihat kompetitor gue siapa gitu. Gitu, terus ke pasar bisa. Tapi memang kadang-kadang gue selalu bawa hand sanitizer, jadi dikit-dikit tangannya usap-usap lah gitu, pakai hand sanitizer gitu. Tapi situasi beberapa hari terakhir ini di Bintaro gimana? Agak normal atau Udah mulai macet bro. Serius? Macet. Ya? Apalagi kalau jam-jam berangkat kantor tuh udah mulai macet. Terus weekend kayak Minggu itu udah orang pasar modern macet gitu. Tapi nggak semacet waktu sebelum PSBB ya. Sekarang macetnya masih normal lah macetnya. Tapi lumayan udah mulai macet, orang udah mulai berani keluar. Antara mereka jengah gitu ya, bosen gitu ya. Nah, lu sendiri gimana? Udah mulai berani keluar nih? Udah mulai berani keluar. Karena sudah bisa kayak gini, kita ketemu selama kita cuci tangan, terus jaga jarak, terus gue pakai masker nih. Insya Allah. Terus gue mastiin juga kita tuh sehat gitu. Gitu sih. Oke. Sip, gokil ya. Nah, berarti karena aktivitas di luar kayaknya udah mulai mengarah normal. Lu ngantor lagi nggak nanti? Ngantor lagi. Kirain fokus jualan nasi goreng. Nanti. Masih jauh perjalanan. Oke. Mulai kapan ngantor? Mulai kemarin udah ngantor. Kemarin udah ngantor. Oke, berarti udah mulai inilah ya. Iya. Bertahap-tahap mulai ke arah normal lagi. Iya. Oke, sip. Thank you banget loh. Thank you banget Bu Argi. Jadi waktunya lu juga udah mau kesini. Thank you. Ya, nasi gorengnya sukses terus. Amin. Thank you. Lu juga sukses ya. Sip. Sama podcastnya. Thank you juga. Thank you banget. Dan semoga gue bisa order nasi goreng gue pengen nyobain. Siap. Oke. Siap. Sip, Thank you sukses ya. terus, bro. Thank you.